يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأرب يا حافظا لكتاب الله أي مدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Fuadi. Kali ini Ustadz akan membahas tentang hubungan antar garis. Di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah membahas tentang hubungan antar garis maksud Ustadz. Kali ini Ustadz akan membahasnya lagi di poin yang berikutnya, yaitu tentang hubungan dua garis. Di sebelumnya Ustadz telah menjelaskan apa itu garis dan jenis-jenis garis itu ada apa saja. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari bab 7, hubungan antar garis, yaitu hubungan dua garis. Yang pertama, di poin pertama Ustadz akan menjelaskan tentang garis sejajar. Bisa dilihat pada layar, ada garis P dan garis Q. Garis sejajar tidak akan berpotongan walaupun garis diperpanjang. Nah, ini meskipun garis P ini ditarik sepanjang mungkin sampai 1 meter, 2 meter atau lebih, tidak akan pernah bertemu dengan garis Q. Maka garis seperti ini disebut dengan garis sejajar. Notasi garis sejajar itu seperti ini, ditulis ini lambangnya. Ini lambang garis sejajar. Ditulis P sejajar dengan Q. Maksudnya garis P sejajar dengan garis Q. Kalau kita lihat biasanya ini ada pada gitar ya. Gitar ini hanya sebuah contoh ya. Ini contoh, dan gitar ini adalah alat yang diharamkan oleh Rasulullah. Jadi ini hanya sebuah contoh gambar atau contoh jenis garis sejajar. Pada tali gitar ini tidak ada yang berhubungan. Jadi mereka ditarik lurus, tidak ada yang bersentuhan. Berikutnya, sifat-sifat garis sejajar. Jadi, garis sejajar ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, melalui satu titik di luar garis, ini maksudnya, ini titik ini, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Maksudnya, jika titik ini ditarik garis ke kanan atau ke kiri, jika memang garis ini sejajar sifatnya, maka dia tidak akan bersentuhan. Dia akan tetap sejajar. Seperti itu. Berikutnya, jika satu garis memotong salah satu dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Maksudnya, bisa dilihat garis biru ini. Jika garis hijau ini memotong garis biru yang pertama, yang atas, pasti dia akan memotong juga garis yang kedua. Itu maksudnya. Karena garis biru ini sejajar. Jika dipotong salah satu, maka satunya juga akan terpotong. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan lainnya. Ini contohnya, bisa dilihat garis hitam dua ini, atas dan bawah. Jika kita tarik garis sejajar di tengah-tengah, maka garis ini akan sejajar dengan garis yang atas ataupun garis yang bawah. Gitu maksudnya. Insya Allah mudah dipahami. Berikutnya adalah garis berpotongan. Di poin pertama kita membahas tentang garis sejajar. Kemudian di poin kedua kita membahas tentang garis berpotongan. Bisa dilihat pada sisi layar kanan. Sisi kanan layar maksud Ustadz, itu ada gambar rel kereta api yang berpotongan. Ini adalah contoh nyata, contoh di sekitar kita tentang garis berpotongan. Bisa dilihat garis M dan garis M dan N ini ya, berpotongan di salah satu titiknya, yaitu di titik ini, bagian tengah ini berpotongan. Karena berpotongan, ada potongan di sini bersentuhan atau bertemu di salah satu titik, maka ini disebut dengan garis berpotongan. Dan ada garis berpotongan tegak lurus juga. Dan garis berpotongan tegak lurus ini pasti membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, ini sudut bagian ini besarnya 90 derajat. Bagian ini 90 derajat, bagian ini 90 derajat, bagian ini juga 90 derajat. Jadi kalau garis berpotongan pasti akan membentuk sebuah sudut.
Jika ditulis dengan lambang, maka seperti ini. Ditulis dengan K tegak lurus dengan L. Ini lambang tegak lurus. Ya, dibaca K tegak lurus dengan L. Berikutnya poin yang ketiga, garis berimpit. Jika kedua garis memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan, jadi memiliki 2 titik pertemuan. Nah, ini ada berapa titik ini? Pastinya ada banyak. Ini bersentuhan. Ada di 2 titik. Titik ujung sini dan ini bersentuhan. Maka garis tersebut disebut dengan garis berimpit. Contohnya garis berimpit itu yang bisa kita lihat di sekitar kita adalah pada jam dinding analog ya. Ini jam dinding analog. Kalau yang angka-angka yang menyala biasanya jam kita, jam tangan itu namanya jam digital ya. Ini yang jam analog, jam dinding biasanya. Berikutnya sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, bisa dilihat gambar ini. Ini garis sejajar, 1, 2, kemudian ditarik garis memotong. Maka akan membentuk sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Jadi ini maksudnya lambang. Sudut 1, ini sudut 1, sama dengan sudut 5. 1 sama dengan sudut 5. Ini berhadapan ya, sehadap. Kemudian sudut 2 sama dengan sudut 6. Sudut 2 sama dengan sudut 6. Maksudnya besar sudutnya ya, jika kita menggunakan penggaris busur ini akan diketahui sama besar sudutnya. Kemudian sudut 4 sama dengan sudut 8, sudut 3 sama dengan sudut 7, dan seterusnya. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama. Maksudnya sudut dalam berseberangan ini adalah sudut 3 dengan 5. Kita lihat, ini 3, ini 5. Nah, berseberangan di bagian dalam. Ini memiliki besar yang sama. Sudut 4 dengan sudut 6. Nah, ini sudut 4 dengan sudut 6. Sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sama. Sudut luar berseberangan sekarang 1 dan sudut 7. Nah, ini berseberangan. Ini besarnya sama. Kemudian sudut 2 dan 8. 2 dan 8 ini besarnya juga sama. Kemudian sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contohnya di sini sudut 1 dengan sudut 3 ini sama besar. 1 dan 3. Nah, ini berseberangan, bertolak belakang. Kemudian 2 dan 4. 2 dan 4 ini bertolak belakang, besarnya sama. Kemudian 5 dan 7. 5 dan 7 ini besarnya sama juga. Kemudian 6 dan 8. Seperti itu. Demikianlah pembahasan tentang sudut ya, tentang garis yang membentuk sudut dan tentang hubungan antar garis. Sudah Ustaz sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Semoga bisa dipahami dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustaz undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Ihsan Kota Pasuruan, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 5, Kota Pasuruan. Sekolah para penghafal Al-Quran.